Altay Bayindir angkat bicara soal posisi kiper utama MU yang direbut Senne Lammens. Perkara posisi penjaga gawang masih menjadi satu di antara tantangan besar bagi Manchester United sejak kepergian David De Gea. Kini, dua nama utama yang bersaing mengisi pos tersebut adalah Altay Bayindir dan Senne Lammens. Kendati sedang berduel untuk menjadi pilihan utama, Bayindir menegaskan bahwa hubungannya dengan kiper asal Belgia itu tetap harmonis dan profesional. Tidak ada isu saya dan Lammens kurang harmonis. Kami baik-baik saja dengan Lammens, tutur Bayindir. Sejak Andre Onana dipinjamkan ke Trabzonspor, Bayindir dan Lammens menjadi dua pilihan utama pelatih Ruben Amorim di bawah Mr. MU. Bayindir sempat dipercaya tampil sejak awal musim, tetapi beberapa kesalahan fatal membuat posisinya digeser oleh Lammens. Kiper berusia 22 tahun itu tampil solid saat menjalani debut bersama MU dalam kemenangan penting 2-0 atas Sunderland 4-10-2025. Penampilannya yang tenang dan penuh keyakinan membuatnya kini lebih diunggulkan untuk tetap mengawal gawang setan merah. Meski kehilangan tempat utama, Bayindir menerima situasi itu dengan lapang dada. Dalam wawancara dengan Manchester Evening News, kiper asal Turki tersebut menilai persaingan dengan Lammens justru memberikan dampak positif bagi tim. Begitulah caranya, semua harus saling mendukung, selalu, ujar Bayindir. Kami punya grup yang bagus, kelompok penjaga gawang yang solid, dan kami terus saling mendorong di lapangan. Lanjutnya, ia juga menegaskan bahwa rivalitas di dalam tim tak menghalangi hubungan baik di luar lapangan. Tentu saja kami berjuang untuk seragam ini, tapi di luar itu, hubungan kami baik. Sama seperti saat saya bersama Andre. Sekarang dia di Trabzonspor dan tampil bagus di sana, tambahnya. MU sedang menjalani awal musim yang mengecewakan. Dari 7 laga pertama Premier League, mereka baru mengumpulkan 10 poin. Situasi kian berat karena musim ini mereka tidak berlaga di kompetisi Eropa dan bahkan sudah tersingkir memalukan dari Carabao Cup usai dikalahkan Grimsby Town. Meski begitu, Bayindir menilai semua pemain tetap bekerja keras untuk memperbaiki performa tim. Sepak bola adalah permainan tim. Semua orang harus bekerja dengan baik, fokus, dan terus berkembang, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa setiap pertandingan dijadikan bahan evaluasi bersama. Setelah setiap laga, kami selalu melakukan analisis. Kami melihat semua hal, bagian mana yang harus diperbaiki, apa yang bisa ditingkatkan. Jika sudah terbiasa dengan rutinitas itu, kami bisa tampil lebih baik setiap pertandingan. Karena ini juga soal pengalaman. Anda selalu belajar sesuatu dari setiap pertandingan, dan itu yang paling penting, tutur kiper berusia 27 tahun ini. Dengan jadwal yang tidak sepadat musim-musim sebelumnya, peluang Bayindir untuk merebut kembali posisi utama memang terbatas. Namun Ruben Amorim diyakini berharap menemukan stabilitas di sektor penjaga gawang, baik bersama Lammens maupun Bayindir, agar lini pertahanan MU bisa kembali kukuh. Pemain buangan Manchester United yang hancurkan mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Skuad Garuda dipastikan tidak akan lolos setelah selalu kalah di 2 laga yang dijalani di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian timnas Indonesia tersisih didapat usai pasukan Patrick Kluivert kalah 0-1 dari Irak pada laga kedua ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di King Abdullah Sport City, Minggu 12/10/2025 dini hari WIB. Kekalahan dari Irak ini membuat Indonesia kalah 2 kali beruntun di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3 hari sebelumnya, Jay Itzas dan kawan-kawan keok 2-3 dari Arab Saudi. Saat melawan Irak, permainan timnas Indonesia sebenarnya sudah lebih baik ketimbang laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, gol tunggal Zidane Iqbal pada menit ke-76 membuat timnas Indonesia harus kalah 0-1. Berawal dari blunder Rizky Ridho, Iqbal dengan tenang mengecoh Calvin Verdong sebelum memperdaya Marten Paes dengan tendangan rendah dari luar kotak penalti ke tiang jauh.
Zidane Iqbal sendiri baru dimasukkan di awal babak kedua oleh pelatih timnas Irak Graham Arnold. Masuknya pemuda 22 tahun itu memang mengubah jalannya pertandingan. Selain membuat gol, kehadiran Iqbal membuat lini tengah Irak lebih bisa mengimbangi timnas Indonesia di babak kedua. Nama Zidane Iqbal tentu sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola di Indonesia, terutama penggemar Manchester United. Ya, pemuda keturunan Pakistan itu memang pernah bermain bersama The Red Devils. Iqbal merupakan pemain binaan tim Akademi Setan Merah. Iqbal awalnya bermain untuk tim lokal Manchester bernama Shell United dari usia 4 tahun. Kemudian Iqbal ditampung Akademi MU pada usia 9 tahun. Perkembangan yang cukup menjanjikan di tim Akademi membuat Iqbal mendapat kontrak profesional pertama dari MU pada April 2021. Dia kemudian debut bersama tim utama MU pada 8 Desember 2021. Iqbal dimainkan sebagai pemain pengganti di laga Liga Champions saat MU bermain melawan Young Boys. Iqbal pun mengukir rekor. Dia tercatat sebagai pemain Irak pertama yang membela MU. Rekor lainnya adalah pemain Inggris kelahiran Asia Selatan yang pertama kali mentas di MU dan di Liga Champions. Namun perkembangan Iqbal selanjutnya stagnan. Laga melawan Young Boys menjadi penampilan perdana sekaligus terakhir Iqbal bersama tim senior MU. Pada Juni 2023, Iqbal meninggalkan Setan Merah dan bergabung bersama Utrecht. Membela Utrecht membuat Iqbal dikenal oleh beberapa penggawa timnas Indonesia seperti Ole Romeni dan Miliano Jonathans. Romeni pernah membela Utrecht sebelum hijrah ke Oxford United, sedangkan Jonathans saat ini merupakan rekan setim Iqbal di Utrecht. Bruno Fernandes tegaskan alasan tolak tawaran besar dari Arab Saudi. Kapten Manchester United Bruno Fernandes menegaskan keputusan menolak tawaran 100 juta pound sterling dari Arab Saudi musim panas lalu. Pemain asal Portugal itu menegaskan pilihannya bukan karena alasan tunggal tertentu. Fernandes telah menjadi bagian penting skuad Manchester United sejak didatangkan dari Sporting Lisbon pada 2020. Meski klub mengalami penurunan performa di bawah Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, dan Ruben Amorim, Fernandes tetap setia. Musim lalu, Manchester United finish di peringkat 15 pada ajang Premier League. Awal musim ini pun belum membaik, dengan hanya menang kurang dari setengah dari 7 laga awal dan tersingkir dari Carabao Cup oleh Grimsby Town lewat adu penalti. Meskipun situasi klub tidak ideal, Fernandes menolak pindah ke klub lain. Ia menekankan ingin tetap bersama Manchester United, tempat ia masih memiliki kontrak 2 tahun. Fernandes dikaitkan dengan tawaran besar dari Al Hilal yang bersedia membayar kontrak hingga 200 juta pound sterling ditambah 100 juta pound sterling biaya transfer ke United. Namun Fernandes menolak kabar bahwa ia menolak karena ingin fokus ke Piala Dunia berikutnya. Ia menegaskan pilihannya murni untuk tetap di Manchester United. Fernandes menekankan bahwa klub juga menginginkan dia bertahan. Saya tidak menolak pindah ke Arab Saudi karena Piala Dunia. Itu tidak pernah ada dalam pikiran saya. Saya ingin tetap di Manchester United dan klub juga menginginkan saya tetap di sini. Itu saja, kata Bruno Fernandes. Keputusan itu murni soal saya dan klub. Tidak ada faktor lain yang mempengaruhi pilihan saya, tambahnya. Fernandes enggan membahas masa depannya di Old Trafford setelah musim ini. Ia menyebut hal itu belum pernah dibicarakan secara resmi dengan klub maupun manajemen. Ia menekankan ingin fokus menikmati momen saat ini, terutama saat membela timnas Portugal. Fernandes merasa bangga bisa bermain untuk negaranya dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Itu skenario yang mustahil untuk dibayangkan karena belum ada yang dibicarakan dengan saya, ujar Fernandes. Saat dibicarakan, saya terbuka saat konferensi pers sebelum laga Nations League. Yang terpenting sekarang adalah membela tim nasional, karena sangat membanggakan bisa bermain besok. Saya masih tidak tahu apakah akan bermain, apalagi meninggalkan Manchester United dalam setahun. Saya bahagia di sini. Kalau tidak, saya tidak akan bertahan. Tetapi itu tidak mempengaruhi saya, tutupnya.